Jika kita berani melepaskan sejenak kacamata skeptisisme akademis yang kaku dan membuka pikiran terhadap kemungkinan-kemungkinan yang selamat ini dengan rapi disembunyikan di balik label ilmiah atau takhayul, kita akan dihadapkan pada sebuah benang merah yang sangat mengganggu dan menuntut penjelasan jujur. Fenomena kesurupan yang secara mengejutkan bukanlah monopoli budaya timur yang kental dengan nuansa mistis seperti di Indonesia, melainkan juga tercatat secara masif dan persis serupa dalam literatur psikiatri serta catatan antropologis di negara-negara Barat yang sekuler, materialis, dan sangat rasional, menyisakan anomali logis yang tak tersentuh oleh sains modern. Mari kita bedah polanya. Bagaimana bisa individu yang sebelumnya sehat tiba-tiba mengalami perubahan kepribadian total, menunjukkan perubahan nada suara yang mustahil ditiru secara anatomis, menggunakan bahasa kuno yang tidak pernah dipelajari, hingga memiliki kekuatan fisik yang melampaui batas otot dan kemampuan membongkar rahasia atau skandal tersembunyi orang lain di ruangan itu yang secara logika mustahil mereka ketahui. Bahkan di Amerika Serikat, tercatat kasus-kasus nyata yang mengguncang sistem hukum, seperti kasus Arnchayen Johnson yang pada tahun 1981 menggunakan pembelaan kerasukan setan di pengadilan setelah membunuh tuan tanahnya, di mana banyak pihak meyakini bahwa ia telah dirasuki oleh entitas yang sebelumnya sempat merasuki seorang anak bernama David Glatzel, atau kasus Latoya Ammons di Indiana yang disaksikan langsung oleh otoritas medis dan kepolisian, di mana ia dan anak-anaknya menunjukkan perilaku ekstrem yang tidak bisa dijelaskan secara medis, yang seringkali dalam narasi-narasi serupa dihubungkan dengan keterlibatan roh-roh korban pembunuhan yang mencari keadilan atau menumpang eksistensi dalam tubuh orang lain, serta kasus-kasus dingin yang terpecahkan berkat informasi spesifik yang diungkapkan oleh orang yang sedang kerasukan mengenai lokasi jenazah yang tidak pernah ditemukan polisi. Jika fenomena serumit ini terus-menerus direduksi hanya sebagai delusi kolektif, bukankah itu bentuk kemalasan intelektual? Sebelum lanjut, buat kalian yang suka ngopi, aku ada rekomendasi kopi Gayo Wine dari Aceh yang enak. Nama wine cuma profil rasa, tapi tetap halal dikonsumsi. Linknya ada di deskripsi ya. Ilmuwan sekelas Dr. Jacques Vallée, seorang astronom dan ahli komputer yang pernah bekerja di pusat kendali NASA, secara terang-terangan menantang konsensus sains dengan menyatakan bahwa fenomena anomali yang dialami manusia, termasuk yang bersifat transdimensi, bukanlah sekadar fantasi, melainkan sebuah sistem kontrol yang beroperasi di luar pemahaman ruang waktu kita. Pandangan berani ini diperkuat oleh pengakuan dalam berbagai wawancara pribadi para peneliti tingkat tinggi yang tidak berani dipublikasikan formal karena takut stigma, mengisyaratkan bahwa realitas yang kita huni hanyalah antarmuka terbatas yang sebenarnya dihuni oleh entitas yang selalu berada di sekitar kita, namun berada pada frekuensi yang berbeda, sehingga memicu pertanyaan menggentarkan. Apakah kesurupan bukanlah gangguan jiwa, melainkan bukti nyata kebocoran atau interaksi langsung antara realitas fisik kita dengan dimensi lain yang dihuni entitas non-fisik atau kesadaran asing yang mampu meretas tubuh manusia layaknya seorang peretas komputer? Hal ini memaksa kita mengakui bahwa mungkin selama ini kita hanyalah inang bagi entitas yang lebih tinggi yang mampu menembus batasan dimensional, dan bahwa realitas yang kita banggakan sebagai kebenaran mutlak sebenarnya hanyalah cangkang tipis yang sewaktu-waktu bisa ditembus oleh mereka yang berada di luar sana, menjadikan fenomena kesurupan sebagai puncak gunung es dari ekosistem dimensi tak terlihat yang terus memanipulasi kehidupan kita tepat di bawah hidung sains yang sombong. Lalu pertanyaannya, jika mereka mampu masuk dan meretas kesadaran kita dengan begitu mudah, apakah ada perlindungan bagi jiwa manusia? Ataukah kita memang ditakdirkan untuk menjadi sekadar wadah sementara bagi entitas-entitas yang jauh lebih tua dari sejarah? Peradaban manusia itu sendiri yang selama ribuan tahun telah bersembunyi di balik tabir dimensi, menunggu saat yang tepat untuk mengambil alih kendali atas panggung drama realitas yang selama ini kita sebut sebagai kehidupan, sementara para ilmuwan arus utama tetap sibuk berdebat di atas kertas tanpa pernah berani menatap langsung ke dalam kegelapan yang sesungguhnya. Hal lain yang mendukung bahwa entitas dimensi lain itu ada adalah fenomena poltergeist. Istilah poltergeist sendiri secara harfiah berarti roh
yang gaduh. Namun kenyataannya jauh lebih mengerikan daripada sekadar suara gaduh di dalam dinding rumah. Fenomena ini adalah manifestasi fisik dari energi yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum fisika manapun, di mana entitas tak kasat mata mampu memanipulasi materi, memindahkan benda berat, bahkan melakukan serangan fisik secara langsung terhadap manusia yang berada di dalam ruangan tersebut. Mari kita lihat bukti konkret yang paling legendaris dan terdokumentasi dengan sangat ketat, yaitu kasus Enfield Poltergeist di London yang terjadi pada akhir tahun 70-an. Keluarga Hutchins mengalami teror yang luar biasa selama berbulan-bulan, di mana mereka melihat perabot rumah tangga bergerak sendiri, kursi yang melayang di udara, dan yang paling mengerikan adalah suara-suara kasar yang keluar dari dinding rumah yang kosong. Yang membuat kasus ini menjadi standar emas bagi para peneliti adalah keterlibatan pihak kepolisian yang datang langsung ke lokasi. Petugas kepolisian yang hadir saat itu membuat laporan resmi dan bersumpah di bawah hukum bahwa mereka melihat kursi terangkat dan bergeser di atas lantai tanpa ada bantuan manusia atau mekanisme tersembunyi apapun. Jika aparat penegak hukum saja mengakui adanya keganjilan fisik yang tidak bisa dinalar, bukankah ini adalah bukti mutlak bahwa ada sesuatu yang mampu menembus realitas kita? Tidak berhenti di sana, kasus lain yang sangat ramai dibicarakan adalah teror di rumah keluarga Snedeker. Mereka mengalami serangan entitas yang sangat agresif setelah pindah ke sebuah bekas rumah duka. Mereka melaporkan adanya benda-benda yang berterbangan, bau busuk yang menyengat, hingga serangan fisik yang meninggalkan bekas luka cakar pada penghuni rumah. Fenomena ini menunjukkan pola yang konsisten bahwa poltergeist bukan sekadar proyeksi psikologis dari individu yang stres, melainkan sistem kontrol yang beroperasi secara fisik di dunia kita. Entitas ini tampak memanen energi ketakutan manusia melalui cara-cara yang sangat destruktif, menghancurkan benda-benda kesayangan dan menciptakan suasana yang benar-benar mencekam untuk mematahkan mental inangnya. Terakhir, aku sendiri pernah melihat hantu di kamar mandi mes temanku. Temanku dan tetangganya sering mendengar orang mandi di kamar mandi itu dan tidak mendapati apapun ketika mereka mengecek kamar mandi itu. Kesimpulan hari ini, dunia ini bukan hanya yang kelihatan mata saja yang nyata. Ternyata banyak hal yang tidak kelihatan, seperti sinyal dan gelombang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan. Tapi ada, mungkin saja, entitas dimensi lain itu ada.